Oke, let's continue. Setelah tadi kita belajar tentang momentum dan impuls, next I want explain about hubungan dari momentum dan impuls itu sendiri. Oke, let's begin. Nah, teman-teman, apa sih hubungan di antara mereka itu gitu kan? Apa sih hubungan momentum dan impuls itu? Nah, teman-teman, mudah banget gitu untuk mencari tahu hubungan di antara mereka. Teman-teman, untuk mengukur impuls itu kita bisa menggunakan hukum Newton 2. Makanya jangan cepat move on. Nah, di hukum Newton 2 itu kita sudah belajar bahwa F sama dengan M kali A kan? Atau bisa kita tulis A sama dengan F per M. Sebelumnya juga teman-teman di semester 1 sudah belajar tentang kinematika bahwa untuk mencari kecepatan itu bisa kita dapatkan dari perubahan kecepatan terhadap perubahan waktunya. Maka kita bisa membandingkan kedua rumus ini. A itu kecepatan itu bisa F per M berdasarkan hukum Newton 2, kecepatan juga bisa delta V per delta T berdasarkan materi dalam kinematika gitu kan. Setelah seperti ini karena mereka itu sama gitu ya, F per M itu sama dengan delta V per delta T sama-sama menunjukkan A, teman-teman tinggal pindah ruas aja. Delta T kalau pindah ruas melewati sama dengan maka dia akan ke atas. Berarti F dikali delta T. M ketika dia pindah ruas dia akan ke atas juga. Maka M V min V0. Oke, kita tahu F dikali delta T itu apa? Rumus impuls. M ini kan M dalam kurung V dikurangi V0. Kalau misalnya kurungnya kita buka menjadi M dikali V 0 gitu atau M dikali V min M dikali V0 misalnya seperti itu atau MV akhir dikurangi MV awal. Rumus M dikali V itu kan rumus momentum, maka bisa juga kita tulis I sama dengan P akhir dikurangi P awal atau I sama dengan delta P. Maka kesimpulannya ternyata impuls itu adalah perubahan dari momentum itu sendiri. Jadi si momentum akan berubah ketika ada impuls. Misal, ketika bola itu dia sedang bergerak, gerakannya lambat, kemudian kita tendang, si bola akan bertambah kan kecepatannya. Ada perubahan kecepatan, ada perubahan momentum. Kenapa? Karena ada impuls. Maka impuls itu perubahan momentum itu sendiri. Ada kasus-kasus tertentu ketika kita mengerjakan impuls, kita nggak bisa menggunakan F kali delta T, tapi kita menggunakan perubahan dari momentum itu sendiri. Tergantung nanti diketahui dan ditanyakannya, gitu kan. Nah, teman-teman untuk contoh soalnya agar lebih paham di sini ada sebuah kasus seperti ini. Sebuah benda diam yang memiliki massa 500 gram setelah mendapat gaya kecepatannya berubah menjadi 25 meter per sekon. Mendapat gaya kecepatannya berubah gitu kan. Di sini apakah ada unsur waktu? Nothing gitu kan. Maka berapa besar impuls tersebut? Nah, berarti tulis di sini diketahui M-nya berapa? 500 gram. Kita ubah ke satuan internasional menjadi 0,5 kg. V2-nya itu V akhirnya gitu kan 25 meter per sekon. V awalnya 0. Kenapa 0? Sebuah benda diam. Jadi nggak selamanya angka itu tersurat, kadang tersirat. Ya kalau dia kecepatannya berapa? 0 dong gitu kan. Makanya V awal mula-mulanya 0 meter per sekon. Apakah kita bisa mencari impuls ini dengan menggunakan rumus F delta T? Jawabannya tentu tidak gitu kan. Kenapa? Karena di sini nggak ada unsur delta T. Makanya kita bisa mencari impuls itu melalui perubahan momentumnya. Karena ada perubahan kecepatan yang asalnya diam menjadi bergerak sebesar 25 meter per sekon. Tinggal kita masukkan. Berarti I sama dengan perubahan momentum. I sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Apakah rumus momentum? Momentum itu rumusnya M dikali V. Momentum akhir berarti M dikali V akhir. V akhirnya berapa? 25 meter per sekon. Maka M-nya 0,5 dikali 25 dikurangi momentum akhir berarti M dikali momentum awal berarti M dikurangi V awal. M-nya berapa? 0,5. V awalnya 0. Berapapun hasilnya dikali 0 ya 0. Maka impuls itu hasilnya 0,5 dikali 25, 12,5 dikurangi 0 ya hasilnya tetap 12,5. Sehingga kita bisa menemukan nilai impuls dari kasus ini sebesar 12,5 Newton second. Oke, finish. Sebelum Ana mengakhiri
pertemuan kita pada hari ini. Ada sedikit oleh-oleh untuk teman-teman agar bisa lebih paham gitu kan. Di sini ada contoh soal yang teman-teman harus kerjakan dan seperti biasa teman-teman kumpulkan karena beserta catatan-catatan pentingnya. Sebagai bukti apa? Bukti kehadiran Antuna dan juga sebagai nilai harian Antuna. Niatkan ikhlas mencari keberkahan lewat menulis. Semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita laksanakan mendapat keberkahan dari Allah. Semoga wasilah kita belajar, Allah permudah segala urusan kita. Oke, syukran. Thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.